Oke, ini saya masukkan di rekaman. Nanti mungkin ada beberapa teman yang tidak sempat join bisa bergabung di YouTube nanti ya. Jadi rekan-rekan, di dalam bisnis ekspor ini, pertama kita sampaikan memang kondisi sekarang ini, khususnya di Indonesia ini kan kita habis Lebaran ini semua kegiatan agak turun semua. Nah, setelah ini kita lagi giat lagi ya, giat, giat lagi karena pasar internasional masih terbuka semua. Anda dengan saya sama ya. Saya saat ini pun ekspor saya juga lagi break ini ya, kopi dan briket. Tapi ini kita tetap bersemangat. Jadi posisi kita sama-sama mencari orderan lagi, insya Allah ya. Tetapi bagi Anda semua jangan khawatir. Selain Anda mulai berbisnis ekspor ini, tentunya ada yang sudah punya bisnis sendiri domestik. Nah ini tetap dimanfaatkan, dimaksimalkan. Kalau Anda masih berstatus sebagai pegawai, tetap jadi pegawai yang baik, bersemangat ya. Jadi rezeki datangnya bisa jadi berbagai arah ya, berbagai arah. Nah, di dalam kondisi sekarang ini, kami melihat ada beberapa teman, saya hanya mengingatkan saja ini ya, ketika mulai yang baru memulai bisnis ini kadang-kadang agak melupakan yang namanya rencana kerja, ya, rencana kerja, work plan, ya. Semua perusahaan yang dibangun oleh ownernya itu dulu membuat namanya business plan, ya. Bisnis plan itu mengcreate perusahaan. Tetapi ketika bisnis plan ini kita terapkan kepada UMKM, ternyata jadinya adalah seperti company profile gitu ya, bukan bisnis plan lagi. Karena terus terang aja sangat detail sekali ya, bagaimana kita ngatur milestone-nya, bagaimana. Saya sendiri agak kesulitan punya bisnis plan itu dalam arti menyusun dan itu waktunya lama sekali dan berlembar-lembar. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana supaya alumni ini bisa menjalankan sehingga saya lupa oh cari rencana kerja saja, work plan. Nah, rupanya ada beberapa teman ini kadang-kadang agak melupakan rencana kerja. Kenapa kok saya tahu kadang-kadang Pak setelah ini apa Pak ya? Setelah ini apa Pak ya? Mohon maaf, bukannya saya nggak mau ini ya, nggak mau terus menyampaikan tidak. Di sini maksud kami itu ini dibuka rencana kerja Anda. Karena di situ sudah saya urutkan, tapi kerjanya bisa paralel. Habis ini, bikin ini, target terus begitu ya. Ini bisnis plan Anda, eh, rencana kerja ini Anda matangkan. Terus yang kemudian analisa SWOT itu penting sekali walaupun sudah kita kasih contoh ya tapi hampir sama ya contohnya itu hampir semua yang masuk ke saya itu kayaknya ya hampir banyak yang copy paste dari saya juga ya karena problem kita hampir sama start ketika kita mulai itu ya nggak apa tapi ini adalah ketika kita eh, punya kelemahan tapi ada peluang bisnis yang bagus itu kita membuat suatu strategi yaitu weakness opportunity. Bagaimana mengatasi kelemahan itu supaya bisa mendapatkan apa namanya peluang yang bagus itu. Nah, di sini yang kita harapkan itu ada coba uraikan ini ya. Terus yang terakhir yang banyak yang terjadi itu malah jarang mempromosikan iklan ya. Memang banyak di luar itu ada apa ya calon mungkin penipu gitu ya. Terus kita bisa nggak melihat potensi perusahaan kita sendiri. Misalkan begini, saya mau order nih 20.000 ton. Nah, kadang-kadang itu eh, alumni itu kadang-kadang bingung bagaimana Pak ya cara memenuhi inquiry 20.000 ton ya. Kadang-kadang tidak dihitung. 20.000 ton itu nilainya berapa, kontainernya berapa, bagaimana itu kadang-kadang nggak dilihat. Ya, kuatirnya itu. Coba ada hitung.
Oh iya Pak, jadi 1 minggu harus sekitar 25 kontainer. Nah itu kalau bagi pemula itu berat sekali. Nah, bagaimana kita mengatasi seperti begitu? Itu kita ajak komunikasi aja bahwa ada sampaikan bahwa kapasitas kita hanya 1 kontainer, 2 kontainer. Jadi kita ingin mengetahui apa namanya kemampuan perusahaan kita harus sesuai dengan apa yang kita punyai, ya. Jangan silau dengan apa namanya order yang gede itu, ya. Dan itu yang akan membingungkan. Terus kemudian dengan cara pembayaran, ya, cara pembayaran teman-teman ada yang kadang-kadang ini mau dilepas sungkan, nggak enak gitu customer ya, mau dilepas kok eman-eman, tapi kalau diterima pembayarannya kok mengerikan kan gitu kan. Nah ini kan ini harus hati-hati juga ya. Jadi hati-hati juga kalau sudah terkait dengan pembayaran, nanti teman-teman eh, apa ya maksimalkan pembayaran yang sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau ada siap LC, berarti Anda sudah punya capital untuk bayar kepada supplier. Kalau Anda sudah punya dana, misalkan down payment 50%, 50% setelah cash again dokumen misalkan, nah Anda artinya punya 100% untuk membiayai supplier itu. Nah, sisanya Anda tunggu pembayaran dari luar negeri. Itu kalau kita mempunyai capital, ya, dana. Tapi kalau kita sendiri, waduh, kita nggak punya, Pak, untuk pembayaran ke supplier nih, karena supplier minta angkut lunas. Nah, kalau kita nggak punya, ya satu-satunya jalan pembayaran adalah pembayaran di depan 100%. Nah, dari situ ya. Dan apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan. Dan alhamdulillah alumni kita yang ekspor itu rata-rata juga pembayaran seperti begitu. Bahkan kalau ada yang pembayaran di luar itu pakai collection pun menggunakan bank to bank bukan LC, itu kemarin ada yang bermasalah juga. Nah ini ya, jadi rekan-rekan saya tekankan lagi, yuk sama-sama kita ini eh, membuka lagi rencana kerja terkait dengan ekspor. Ya, bagi rekan-rekan yang ada yang cepat, ada yang lambat gitu, nggak ada masalah ya. Ya, Pak, saya kok sungkan Pak karena saya nggak banyak progres gitu ya. Nggak apa-apa karena tingkat apa namanya kesibukannya juga berbeda-beda. Tetapi alhamdulillah Anda masuk di grup mentoring ini sampai kapanpun insya Allah ya grup ini juga tidak akan kita buyarkan ya. Bahkan kalau ada yang tahu-tahu mengundurkan diri gitu, mesti tak tanya kenapa kok mundur gitu ya. Memang Pak, saya udah mau fokus Pak, bisnis saya lokal berjalan lagi gitu ya. Ya, saya ini aja nggak jadi ekspor. Nah itu tadi sudah saya sampaikan bahwa memang ekspor ini bukan bisnis yang emosional. Ketika sipi mikir ekspor, semangat. Begitu lokalnya ramai lagi, ekspornya ditinggalkan ya. Jadi ini ekspor ini bukan bisnis yang emosional ya, yang ditata kembali. Bahkan ada yang sudah lama itu baru kontak lagi, Pak, mohon maaf, saya baru gabung lagi, Pak. Kemarin itu jalan, sekarang sepi lagi, sepi lagi. Nah, yang ngawali dari awal ini yang berat, makanya kita buat yang namanya block time itu ya. Jadi apa pekerjaan kita yang diutamakan dulu. Misalkan Anda sudah punya bisnis lokal domestik ya, terus Anda mulai meraih pasar internasional ya. Nah, ini yang domestik ini dikerjakan dulu 95%. 5% baru menata yang lokal. Terus gitu, terus progres 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 terus ya. Jangan sampai eh, bisnis yang ada atau ada jadi pegawai terus kemudian mikir ekspor aja di kantor mikir ekspor malah nggak karu-karuan ya. Jadi diatur nanti ya kan yang penting gini loh ada kan dapat dapur ngebul ya gitu aja. Ya. Nanti kalau udah ada punya penghasilan tambah dari ekspornya ada teman-teman angkatan keberapa itu ya keempat keberapa ya akhirnya ya ya Pak dolar saya jadikan tabungan lah kan gitu enak gitu ya. Ya, saya juga begitu ya. Akhirnya ya saya bisa membuat tempat usaha. Ya dari do ekspor tak cairkan dolar, ya cairkan santai saja gitu ya. Kalau kita juga tidak produksi. Kalau kita pas sepi ya pindah. Pengen ganti produk juga bisa gitu ya. Tapi Anda jangan gonta ganti produk ya. Jadi fokus produknya ya. Nah, oke rekan-rekan. Coba saya buka pertanyaan apa saja ya terkait dengan seluruh materi yang kita sampaikan. Ini ada teman-teman yang bergabung di How to be Export Trader via Zoom dan yang YouTube. Ya, kita jadikan semua ya.
Yang di YouTube ini memang harus telaten ya. Kadang-kadang teman-teman tuh tidak sadar 1 bulan itu ternyata cepat ya. Jadi ada saya kontak Pak ini kok belum dipelajari. Iya Pak sudah nggak bisa lupa buka lagi Pak. Aduh, iya kan. Katanya 1 bulan. Nah, padahal 1 bulan loh. Kalau di How to be Exporter on Zoom itu cuma 2 hari dipaksa, dipaksa harus hadir. Nah, kalau yang apa YouTube kan bebas 1 bulan, tapi tidak terasa kadang-kadang 1 bulan itu cepat habis. Iya Pak sudah nggak buka lagi, nggak bisa buka lagi saya. Oke, silakan Pak Aswandi, silakan. Boleh diinfo Pak produknya apa dan nama perusahaannya ya. Nama perusahaan dan produknya apa? Silakan. Oke, Pak Aswandi. Halo Pak, Halo, ya, silakan. ya mau bertanya nih Pak, Nama produk perusahaannya kopi, dulu Pak, nama sama perusahaan, produknya. hmm, perusahaan saya PT Berkajaya Bahagia Pak. Oke, Alhamdulillah. Produknya kopi Pak, Ah, mantap. sama dengan produk Pak Indra, tapi saya nggak main briket Pak. Satu produk Iya, dulu ya. Pak. Oke, Ya, siap. yang saya mau tanyakan spesifik kopi Pak. Ya, oke. Kopi itu grade-nya apa-apa sih Pak? Grade kopi itu ada yang saya mau tanyakan itu penjabarannya Pak. Ada yang Mhm. semi wash, full Mhm. wash, sama wine. Itu maksudnya apa Ya, sih Pak? ya, oke. Oke, yang untuk ekspor ini saya sarankan ya, yang bisnis kopi, ya bisnis kopi artinya barang-barangnya bisa dijual juga di Indonesia. Saran saya, kita harus melakukan adoption produk seperti yang saya lakukan. Satu, yang ekspor itu yang kopi mentah. Terus kita juga cari pasar domestik, kopi olahan, ya. Anda harus minum kopi Anda sendiri. Anda jual juga di lokal. Jangan sampai, ya toh, Anda jualan kopi mentah, tapi Anda nggak pernah rasakan kopinya. Yang paling bahaya kan, Anda juga nggak suka kopi ini, bahaya ini. Penjual kopi nggak suka kopi ya. Nah, di situ ya. Jadi Anda nanti kembangkan usaha Anda juga di dalam apa namanya untuk lokal juga ya. Di Sangrai ya, seperti cerita saya di YouTube ya, goreng, giling sendiri, jual sendiri pakai label dan sebagainya ya. Nah, untuk ekspor kembali lagi demand demand terbesar itu kopi itu memang kopi mentah ya. Nah, apa yang diproses? Ini proses kan banyak sekali kopi ini ya. Proses kopinya ya ini ya. Ada yang full wash, ada yang semi wash, ada yang dry. Ini untuk kualitas ekspor. Yang maksudnya kualitas ekspor itu yang kapasitasnya besar ya. Terus kemudian yang kapasitas kecil itu banyak seperti wine, honey, ya dan lain sebagainya itu kapasitasnya itu kecil produksinya itu akan paling banter 1 ton 2 ton itu untuk membuat seperti ini karena prosesnya lama sehingga kopinya mahal dijual retail dan yang laku ini adalah kafe-kafe. Jadi kalau Anda mau jual semuanya ini yang seperti wine, honey ya dan lain sebagainya itu dijual dalam bentuk retail tambahan. Nah yang gede itu adalah dry dan apa namanya semi wash ya. Dry itu untuk robusta, orang bilang namanya natura, tapi secara umum itu namanya dry, proses kering ya, robusta. Nah, kalau arabica itu ada yang namanya semi wash sama full wash. Tapi untuk mencapai kapasitas yang besar sekali, pemain-pemain besar itu jualnya semi wash. Karena prosesnya lebih cepat dan biayanya akan lebih murah. Karenanya semi wash. Rasanya beda-beda tipis. Warnanya juga sama, hijau bersih, seger gitu ya. Jadi pemain kopi besar hampir sebagian besar adalah jualnya yang semi wash untuk tingkat prosesnya ya. Kalau grade-nya
Nah, grade-nya itu adalah mulai grade 1 sampai grade 2, ya. Kopi yang bagus-bagus. Karena untuk kopi Arabica itu ya dasarnya kopinya bagus gitu ya. Kalau ada cari kopi Arabica grade 4 itu ya agak sulit kali ya, agak sulit. Kalau itu banyak berarti panennya gagal gitu ya. Karena memang karakternya kopinya itu bagus. Jadi ratanya grade 1, grade 2. Kalau Robusta yang biasanya kami jual itu grade 2 itu sudah bagus sekali ya. Kalau cuma 1 kuintal itu bisa kita dapatkan grade 1 ya. Tapi kalau sudah ton berat untuk menjamin itu grade 1 ya. Jadi rata-rata kita jual grade 2, grade 2 ya. Grade 1, grade 2. Nah itu standar internasional sekarang itu menggunakan grade. Ada beberapa negara tujuan ekspor itu seperti di Timur Tengah, Mesir itu dia masih menggunakan EK, ELB dan sebagainya. Ya, ELB itu zaman dulu itu namanya ELB 325, ELB 425 gitu, ELB dari extra large bean. Dulu kopi itu kualitas itu dihitung dari screennya, besar kecilnya, screen. Nah, ternyata kalau kualitas gede itu tidak bisa bisa pure screennya gede semua, nggak bisa. Makanya sudah ditentukan itu berdasarkan cacat, pakai grade itu ya, cacat. Jadi grade 1 itu kopinya ada yang bijinya besar, ada yang kecil, tapi utuh nggak cacat. Itu Pak, yang secara umum ya. Hmm. Pak, itu kalau untuk menentukan harganya Pak di tipe yang semi wash atau full wash itu ditentukan dari kualitas kopinya, harga harga kopinya Pak, atau harga untuk pengiriman ekspor Pak, harga ekspor. Ya, pertama tentu terkait dengan kualitasnya. Kopi grade 1 dan grade 2 itu harganya beda ya. Itu karena standar kita sekarang berapa ya? Kurang lebih sekarang itu grade 1 itu 8,7-an dolar ya. 1 kilo ya untuk grade 1 Arabica. Nah, itu kualitas, berdasarkan kualitas. Bukan negara tujuannya, kualitasnya. Jadi kualitas kopinya Pak ya. Dijual kemanapun harganya sama, kualitas itu. Kecuali nanti ditambah dengan freight. Nah, harga ada harga CNF, CIF, dan sebagainya. Tinggal nambah freight. Jadi harga kita itu harga FOB. Misalnya sekarang 8,7. Orang Cina tanya 8,7. Orang Amerika tanya 8,7. Oke, deal. Oke, pakai apa? CNF. Tambahin freight. Ya, ongkos kirimnya. Oke, oke Pak. Jadi tidak tidak jadi dia berpatokan dengan kualitas, tidak tidak mengarah ke negara-negara tujuan, Pak ya. Enggak, Dia berpatokan kualitas. dengan kopinya, Pak ya. Iya, Siap, Pak. kualitas. Ya, Banyak, Pak. oke, oke, tetap semangat. Ya, Pak. Oke, silakan selanjutnya Pak Ruri atau Bu Ruri ya, Pak Ruri ya. Oke, silakan. Kalau belum mungkin Mas Muhammad. Sebentar, bentar. Oh, halo, Bisa ya? halo, Oke ya. halo, halo 1, 2, 3. Kedengaran nggak Pak suaranya? Dengar, dengar ya. Eh, Halo, selamat siang Pak Hindra, selamat siang Ya Pak Ruri. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Ruri dari CV Minerva Hub Internasional. Kita bergerak di produk briquette Pak. Eh, Cuman kita masih baru di tahap awal banget untuk development perusahaannya. Jadi sebenarnya beberapa hari ini itu Ruri ada kebingungan Pak untuk menentukan bisnis model untuk perusahaan Minerva ini. Soalnya gini Pak, eh, kami bingungnya itu ketika apa ya?
Ruri banyak mendapat info dari beberapa teman itu ketika bayar briket ini adalah barang yang susah untuk dikirim sebagai sampel gitu Pak. Dan kata teman-teman yang lain itu kebanyakan buyer itu lebih suka datang ke Indonesia langsung. Yang pertama, Minerva ini adalah belum punya pabrik Pak, belum punya pabrik sehingga kita sedang mencari supplier dan kita sebenarnya bingung Pak, gimana apakah Minerva ini bakal menjadi menjadi reseller atau kita bantu jualin barangnya supplier sebagai marketing gitu Pak. Jadi pertama itu yang kita bingungkan. Yang kedua adalah eh, kalau misal kita mendapat buyer, terus mereka datang langsung ke Indonesia dan menanyakan lokasi pabriknya, kita takut bahwa buyer nantinya akan memandang rendah kita karena kita tidak mempunyai pabrik sendiri gitu Pak. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Ya, begitulah. Nasibnya trader Pak Ruri ya. Tenang aja ya. Dan pertama kita harus ikhlas kondisi begitu ya, Iya Pak, ikhlas ya, betul Pak. ikhlas. Tapi tetap harus bersemangat ya. Anda dengan saya sama, dengan teman-teman yang lain juga sama ya. Di sini trader ya. Dan kalau trader itu enaknya itu ya sepi pindah gitu, tradernya banyak. Oke, pertama pertama ini ada ikut yang ini ya YouTube ya, di on Betul Pak, YouTube ya. Ya, betul. memang di on YouTube ini agak kelemahannya itu nggak bisa langsung tanya gini ya di dalam Iya seperti Pak. pelatih di Zoom ya. Padahal kita buat forum tanya jawab per materi itu, saya undang standby nggak ada hadir gitu. Gak ada yang hadir gitu. Nah, cuma udah baru pas 10 yang hadir cuma satu gitu kayak private banget ya. Waduh, ini akhirnya tak tujuh sampai selesai saja, masuk level 3 saya masukkan di grup ya. Oke, jadi begini, role modelnya sederhana saja. Pertama ya tetap Anda sebagai trader. Nah, buyer nih, karakter bayarnya satu itu kalau dengan trader nggak suka ya, khusus untuk briket ya, Iya Pak. gak suka, gak suka. Jadi nanti community profile jangan ditulis we are international trading company ya, buyar nanti. Ya, satu itu. Hmm, Satu gak suka karakter trader. Kedua, itu sebagian besar itu akan visit datang, ya visit. baik Pak. Kenapa? Karena brigade ini cenderung tidak stabil. Ya, satu itu kualitasnya. Yang kedua, dia tuh pengen tahu yang produsen itu benar nggak ini memproduksi ini. Kenapa tadi nggak suka trader? Karena dulu awal-awal itu mereka nggak datang, itu trader itu ngambil 5 ton dari A, 5 ton dari B. Jadi satu kontainer isinya nggak sama semua. Ya, satu itu. Hmm, Dan kedua, mereka nggak suka yang stok. Harus fresh production. Ya, di situ. iya Pak. Kalau dia datang ke supplier harus ada produksinya, Baik Pak. ya. Nah, jangan sampai datang ternyata pas libur, ya, susah. Atau datang hanya cuma ke kantor Anda saja gitu. Oh, di tempatnya di sana itu mereka nggak happy, ya, karena dia Ya. ingin tahu tempat produksinya dan yakin di situ. Bahkan kalau Anda suatu saat pernah memposting suatu pabrik itu ya, kami ada misalnya lokasi produk briket di A gitu ya. Mereka itu kadang-kadang kalau data itu ngecek dengan postingan Anda pertama kali, sama nggak pabriknya ini? Saking Hmm, curiganya dengan trader ini. hmm, Ya, ya sama kok. Pabriknya gini, ininya kok beda gitu ya. Nah, di situ ya. Nah, di situ ya. Oke. Kemudian yang kedua, karena selain karakter tadi itu, nah, Anda dengan supplier itu harus benar-benar close, ya. Artinya itu dekat sekali, sehingga Anda datang itu tidak hanya ketika dapat order atau baru mulai. Sering bangun relationship dengan supplier.
relationship sama-sama dan Anda santai aja misalkan Pak nanti saya bisa ya bilang sebagai divisi internasionalnya gitu ya, misalkan begitu. Kadang-kadang ada super yang terserah Pak, mau dibikin ini perusahaan Bapak juga nggak apa-apa. Nanti kalau ada buyer saya ngilang juga nggak ada masalah. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi ada hubungan. Tapi ada juga supplier yang benar-benar dia strict bahwa Anda trader ini kadang-kadang saya nggak juga nggak nyaman sehingga saya biasanya nggak saya lanjutkan gitu. Nanti malu juga kita dengan customer kan gitu kan. Betul, Pak, Tapi betul. kalau ada supplier yang welcome gitu, kadang-kadang mereka tahu diri. Jadi yang penting relationship dengan supplier, ya. Jadi seperti saya dengan supplier kadang-kadang yang menjemput itu supplier saya. Saya membawa customer baru gitu ya. Terus customer yang lama datang bersamaan gitu ya. Supplier yang handle. Ya, kadang tak telepon mereka yang handle semua. Relationship bangun. Nah, salah satu relationship itu kan sudah ada nih ya tekniknya ya di materi Iya, saya teknik jadi iya. supplier itu salah satunya adalah kita harus trust dengan supplier. Jangan takut bypass. Jangan takut. Jadi pertanyaan gini Pak, nanti kalau anu Pak ya gimana supaya kita itu customer supplier nanti nggak happy, ya. Hmm, Supplier nanti kalau sebelum sebelum apa udah ngomong pencegahan-pencegahan ya, kan? Order aja belum kan ya. Nah, kalau seperti kami itu apa sudah relationship, sudah ekspor gitu ya, biasa ngobrolnya ya Ustadz nanti kalau anu suatu saat ya ini kembali ke sini royalti dapat loh. Oh bis, ya bisa Pak. Siap ya, royalti. Ya. Dia kan ada customer saya langsung ke dia gitu ya. Royalti loh ya. Oh, siap gitu ya. Relationship ya. Oke ya itu jadi yang harus ada kejar dulu. Nah, step di sini Anda jangan cari bayar dulu. iya, Ya, Pak, belum, belum. ya jangan cari bayar dulu, siapkan internalnya, suppliernya. Kalau sudah siap tertata rapi, baru melakukan promosi sesuai dengan tahap yang sudah sampaikan. Nah, pengirimannya, nih ya, pengirimannya memang ini dangerous good, tapi ini sudah jauh lebih baik. Artinya bisa dikatakan dangerous good, tapi sudah apa ya, official, sudah Hmm, lancar ya. Cuma proses pengiriman sampel khususnya, Anda harus punya yang namanya SHT dan MSDS ya. Nah, kalau MSDS saya bisa kasih contohnya nanti ya. MSDS bisa baik, ada tinggal Pak. ganti, Anda tinggal ganti itunya apa namanya itu letterheadnya saja. Kalau SHT Anda cari sendiri, kalau nggak bisa terpaksa Anda melakukan modal sekitar 1 juta, bawa sampel kurang lebih 3 kilo, tergantung surveyornya berapa biayanya ini 1 jutaan gitu. Terus Anda nanti dibuatkan SHT self heating treatment. Nah, karena untuk kirim sampel itu harus ada dua ini, dokumen Baik, ini, ya. Nah, itu bukan untuk importer. Importer tidak butuh apa-apa sebetulnya. Itu yang membutuhkan itu ada pengangkutan. Terus sekarang ini sejak ya mungkin akhir tahun kemarin ya Desember ini eh, shipment kami yang pokoknya sebelum yang terakhir ini sudah aman. Yang kedua itu kita masih apa namanya banyak misdeclare gitu ya, sehingga ada beberapa kena ketangkap gitu ya. Alhamdulillah saya enggak. Kayak kita sudah pakai misdeclare tapi yang paling tipis ya, paling mahal biayanya, tapi aman gitu ya, aman itu sampai sampai 1 bulan lebih itu bisa karena di Singapura wah dicek banyak yang kena itu ya. Nah sekarang ini sudah aman ya, memang harga freightnya tinggi, nggak ada masalah, importer juga tahu tapi aman. Seperti di dalam YouTube saya ada ya proses pengirimannya step by stepnya ya ada ya ada, Pak. itu di situ. Nah sekarang insya Allah aman, sekarang aman ya. Jadi nggak ada masalah sekarang insya Allah. Berarti untuk pengiriman briket itu nggak harus satu kontainer ya, Pak, untuk sekarang? Oh, anu tetap satu kontainer. Tetap harus satu kontainer. Iya, minimal satu Berat, kontainer dua i- puluh dua puluh berarti untuk pengiriman sampelnya itu ada nggak, satu Pak? kilo aja, 1 kilo. Berarti masih bisa untuk mengirim 1 kilo untuk Bisa, sampel. bisa. Ya itu tadi harus ada MSDS dan
SHT. Baik, baik, baik. Ya Baik. sampel mereka mereka butuhnya kok cuma 1 kilo aja kok buat ngetes tiga, ya kok sampai 7 gitu kan udah banyak untuk ngetes, sudah cukup. Kira-kira kalau misal SHT dan MSDS-nya saya misal kayak serahin ke pihak supplier gitu, misal bisa nggak ya Pak ya? Kalau ada, kalau Hmm, suppliernya punya pakai itu, ya. iya Pak. Nah, kadang-kadang supplier malah karena udah nyaman gitu yang trader-trader yang punya, Hmm. mereka proses produksi aja karena dia sudah terus jalan dia ya. Tapi kalau dia punya bisa dipakai. Kalau dia punya dia pakai. Kira-kira kalau misal menurut Bapak, kita sebaiknya tuh untuk nyari supplier itu bagusnya yang misal kayak kecil, menengah, atau gede gitu loh Pak. Soalnya di daerah saya kebanyakan tuh kayak paling cuman 1 kontainer atau 2 kontainer gitu Pak. Jadi kalau Iya, misalnya iya, yang iya. besar-besar itu lumayan agak jauh. Ya, paling nggak 5 kontainer. 5 ya Pak ya? 5 kontainer, kemudian Anda tanya ke supplier, saya bisa jual berapa kontainer, Pak? Mungkin Anda dikasih jatah 1 atau 2. Oh gitu, baik, baik Ya, Pak. Baik Pak, begitu saja oke, yang Ruli tanyakan Pak. oke. Terima kasih. Semangat, Pak Ruri. Makasih Pak. Silakan, Assalamualaikum. Pak Muhammad, Pak Muhammad Abror, ya. Masih belum kedengaran. Belum ada suaranya, Pak. Oke. Ada Nah, ini ya, sudah mulai. ya, selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Jadi produk saya Pak ada dua kebetulan briket dan minyak kelapa Pak. Hmm. Nah kebetulan kemarin sebelum Ramadan kami sempat kirim sampel Pak untuk produk briket ke Arab Saudi. Tapi respon dari buyer ini dipending Pak karena masuk season Ramadan akhirnya dipending sampai sekarang belum ada Hmm. kabar lagi dari buyer, Pak. Nah, ini solusinya apakah kami follow up saja atau kami tunggu respon dari dia, Pak ya? Dan kedua, Iya. untuk minyak ini, Pak, kami juga sempat dapat tawaran, cuman loss karena harga kami terlalu tinggi dari saingan, Pak. Nah, kebetulan ini saya tawarkan lagi untuk kedua kalinya, cuman respon dari supplier, Pak, yang kok agak susah gitu ngasih harga gitu Pak. Kemarin sempat ngasih harga, cuma rentan waktunya hanya 2 hari Pak. Hanya ada Hmm. harga tapi berlaku 2 hari loh Pak. Hmm. Akhirnya itu yang membuat saya ragu untuk follow up bayar lagi gitu Pak. Makanya Hmm. kami follow up tapi harga tidak keluar-keluar karena susah betul untuk meminta harga dari supplier Pak. Nah ini gimana ya Pak solusinya? Iya, iya, iya. Oke. Itu harga yang sifatnya fluktuatif. Pertama, Anda membuat harga ke customer itu Anda cari margin yang pas, agak besar, spreadnya, ya, supaya Anda semakin apa ya, kalau ada kenaikan-kenaikan itu nggak terlalu tajam banget, ya. Kemudian kalau ada supplier yang agak sulit mencari informasi, mendapat informasi seperti itu, ya Anda secara diam-diam mencari supplier, ya. Paling tidak Anda mendapatkan update harga terkini, ya, terkini. Tetapi Anda sudah ngatur spread margin untuk Anda semua, ya, untuk barang Anda, ya, spread marginnya. Seperti saya kalau jual kopi olahan gitu ya, itu kan spreadnya kita buat agak tinggi. Jadi kalau ada supplier yang naikkan, kita nggak naik, ya, karena kita masih tercover. Nah, di situ yang penting di situ. Terus kemudian kalau Anda menawarkan, Anda juga dikasih harga itu valid price until tanggal berapa? Mungkin 1 minggu, nah, gitu ya, 1 minggu, gitu ya. Nah,
Kemudian kalau nanti kalau ada lagi yang tanya seperti itu, ada ikuti seperti itu ya. Terus kemudian Anda tetap follow up ya. Jadi follow up itu penting. Namanya penjual itu ya setiap hari harus promosi, menanyakan gitu, nguber gitu ya. Kenapa kok promosi terus setiap hari? Lah wong pemain besar seperti perusahaan besar, Mayora, kapal api setiap hari aja promosi ya. Nah kalau UKM kita itu kok promosi kok malu Pak saya Pak lo ya gak jualan nanti ya. Ya, setiap pedagang itu setiap hari promosi, ya. Termasuk di WhatsApp juga, saya juga promosi. Dan saya pun juga sama, terima setiap hari gitu ya. Gak apa-apa, namanya pedagang. Pas tertarik suatu saat, wah butuh beli. Kan enggak ya enggak diterima saja, ya. Ya jadi kalau ada pun nanti suatu saat menerima itu blasting ya terkait dengan promosi terima saja. Suatu saat Anda juga begitu. Itu namanya pedagang ya karena perusahaan besar tuh setiap hari promosi di TV ya suka nggak suka nonton TV anak sepak bola iklan lah gitu ya mau nggak mau itu pemain besar lah kalau kita nggak promosi takut sungkan digilas kita. Nah Anda tanyakan lagi ya feedbacknya feedback tanyakan kalau 3 kali nggak ada respon kasih new price new product gitu diatur lagi ya tekniknya si A jadi nggak tanya bagaimana feedbacknya saya belum terima feedback dana kami masih nunggu gitu ya kalau udah 3 kali nggak ada respon sama sekali tetap dikirim email lagi new price new program new product terus pokoknya intinya begitu kontak terus ya itu ya. Dan kedua Pak, yang kedua pertanyaan untuk kebetulan untuk minyak kelapa ini saya kerjasamanya sama perusahaan sebesar Pak. Nah rencana kami saya ini eh, eh, karena berbeda dengan briket kan Pak ya bisa kita name. Nah ini kalau minyak kelapa nanti pengirimannya atas nama perusahaan dan kebetulan langsung pembayarannya langsung dia langsung ke perusahaan Pak. Nah untuk eh, apa ya eh, margin bagi kami Pak itu kan ditransfer USD Pak ya. Kalau tiap perusahaan transfer ke kami USD juga itu apa perlu rekening khusus falas atau bisa pakai rekening rupiah gitu Pak? Ya oke. Jadi mekanisme begini ya Anda nanti suatu saat kontraknya dengan customer pakai nama perusahaan Anda. Ya. Terus kemudian untuk pembayarannya masukkan nama rekening perusahaan customer. Dan Anda nanti kontrak dengan supplier, sorry, rekeningnya supplier. Anda bikin kontak supplier, customer ini harganya sekian, ya. Dan ketemu nanti selisihnya itu adalah masuk ke Anda nanti, ya gitu ya. Nah, kemudian di Indonesia itu transaksi dolar nggak diperbolehkan, harus dalam bentuk rupiah, ya transaksi harus dalam bentuk rupiah. Kalau itu semoga ada perubahan ya, semoga ada perubahan. Kalau masih ternyata kalau ada perubahan, saya belum update ya. Kalau nanti ternyata antar lokal Indonesia itu bisa pakai dolar, ya memang lebih baik pakai dolar ya. Dan Anda buat rekening dolar. Kalau nggak salah itu pembukaan 100 dolar ya. Kalau itu rutin, pakai dolar aja. Karena nanti kita bisa nyerian itu kan bisa sewaktu-waktu, sesuai dengan kurs yang berlaku. Dan bisa kalau sudah 10.000 ke atas, kita bisa melakukan dealing rate, special rate. Ya, dan itu spread marginnya lumayan besar. Ya, lebih menguntungkan. Ya, makanya situasi kondisi perusahaan Anda. Kalau saat Anda nggak punya dolar, Anda bisa ditransfer rupiah, supaya nanti mengikuti kok. Pak, kursnya Pak, harganya sekian sekian, rupiahnya sekian gitu ya. Itu sudah. Saya dulu biasa gitu cuma tulisan pakai tangan di kertas gitu. Dan kurs hari ini sekian Pak dicek Bank Mandiri betul ya oke. Jadi hasil rekeningnya Pak Indra sekian rupiah gitu ya. Dan di foto cekrek kirim ke saya. Siap menerima gitu aja ya. Ya sudah. Dibikin simpel saja ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak sharing-sharingnya. Oke. Oke, Pak Roy silakan.
Oh, sebentar, Pak. Iya, selamat siang Pak. Salam kenal, Siang, saya Pak Roy Roy. Pak dari Ya. Tangerang Pak. Perusahaan saya PT Royco Kusola Anugrah Pak. Nah, saya di Briket Pak, tapi kebetulan supplier yang dekat dengan saya, ini ownernya sendiri, teman baik dengan saya. Jadi dia fokusnya cuma ke untuk Siza Pak. Hmm. Jadi problem saya sekarang adalah kemarin saya ada beberapa buyer. Ya itu sambil saya ikut training Bapak, saya coba-coba buat semua. Saya ada buyer, tapi bayarnya tuh barbecue untuk barbecue Pak. Hmm. Jadi ini yang jadi problem saya Pak. Yang pertama. Yang kedua Pak, memang sebaiknya kita tuh lebih menggunakan rekening PT satu kali atau rekening pribadi Pak. Itu yang saya Ya. bertanya Pak. Karena kalau tadi saya lihat Pak Ruri udah borong sih semua pertanyaannya. Jadi buat saya sih, ya akhirnya saya bertanya itu sih Pak. Problemnya adalah sekarang seperti tadi Bapak bilang bahwa ada beberapa supplier yang memang karena mereka tahu kita trader, ya saya udah berusaha tutup, tapi tetap juga ketahuan bahwa kita tuh trader. Memang seperti itu Pak. Memang Hmm. kedekatan dengan supplier itu kunci sih. Ini saya sharing juga ke teman-teman karena ini pengalaman saya gini waktu dengan ini sharing aja dengan supplier ini kita udah ada buat perjanjian Pak memang. Perjanjian dan semua tim dia juga tim quality bahwa saya ada share saham lah dalam perusahaan itu, cuman beda beda company. Jadi pakai nama grup. Mungkin itu salah satu strategi yang teman-teman bisa dekati minta. Jadi ya itu kan cuma ada pembicaraan antara kita berdua. Kalau buyer datang kan dia nggak tahu. Dia nggak mungkin tanya mana surat grupnya kalian seperti itu sih. Mungkin itu sih Pak, sedikit saja yang Ya, saya. oke. Oke. Ya, betul Pak Roy. Jadi yang Anda sampaikan itu terkait ditanya trader juga nggak enak. Mungkin dulu juga sama, saya juga nawari juga Pak, gimana kalau saya ada sedikit sharing lah saham gitu, supaya ngomongnya enak ya. Walaupun misalkan cuma satu lembar, misalnya walaupun itu nggak pakai lembaran gitu ya. Yang penting kan, ini kan cuma bisa ngomong, oh ya ini perusahaan kami gitu kan, sah saham ya, bukan mayoritas. Itu salah satunya boleh. Tapi itu pun itu harus benar-benar dengan super itu close banget ya, close dekat ya itu ya, itu satu itu. Kemudian terkait dengan produk, kalau kemudian barbecue, oke, saya bisa spot Pak ya, untuk barbecue saya bisa spot. Nah, nanti kita jabri aja. Bahkan saat ini saya membantu teman-teman alumni yang kadang-kadang masih kesulitan mencari supplier, khususnya briket ya. Untuk sementara itu saya support, ya. Saya support sambil nanti berjalan akhirnya menemukan. Kalau sudah PD, sudah ekspor, boleh cari supplier yang lain. Saat ini saya hanya melayani alumni. Terus terang aja bisnis saya briket ini saya tidak berhubungan dengan trader domestik, trader lokal ya. Itu tidak, tapi khusus dengan alumni memang saya buka supaya supaya jalan dulu gitu ya. Jadi saya support beli sampelnya gitu, terus foto-fotonya kita support semua. Nanti kalau sudah mau customer datang, ayo nanti ke sana aja, nggak apa nanti kamu dan customer kalau nggak bisa datang ya nanti biar saya yang handle kayak gitu. Nah kalau sudah punya ya bargaining position ya sudah ekspor, ke supplier yang lain itu jadi enak gitu ya, gampang karena sudah ekspor ya. Ini cuma itu aja. Jadi nanti kita ekspor. Untuk rekeningnya kalau Bapak sudah siap betul punya PT ya, PT bisa PT perorangan ya, saya sarankan PT perorangan. Nanti kalau ada ditanyakan PT ya bilang PT saja ya. Jangan ditambah PT perorangan gitu aja, apalagi luar negeri nggak tahu itu PT perorangan personal, nggak tahu ya, Iya, PT ya. gitu aja ya. Jadi Anda bisa buka account di BNI atau bank, pakai tabungan saja, saya pakai tabungan ya, pakai Oh, BNI. Terus nanti bisa bank tanya aktenya mana Pak gitu, Anda kasih aja surat pernyataan sama akte dari Kemenkumham, kan dari aku. AHU online kan dapat nih, ada dua Ya. surat itu, ada lampirkan, ada bilang ini surat aktanya dari Kemenkumham, bukan akta, surat sertifikat. Itu Sertifikat. pengganti dari akta perusahaan ya, karena nggak pakai notaris ya. Nah, ini sudah ada bisa buka rekening. Karena apa? Kalau kita sudah
bisa membuka rekening, ini harus dilakukan. Kenapa? Khawatir-khawatir customer itu mau bayar ada rasa kurang trust ke personal. Kecuali kalau memang nggak bisa membuat, belum belum punya legalitas ya. Saya lama dulu pakai rekening perusahaan, rekening personal saya juga lama dulu. Memang nggak bisa. Zaman dulu kan agak ribet ya. Nah, saya pakai rekening ini, nama rekening pribadi, dan itu lancar, lancar, lancar. Suatu saat saya sudah punya perusahaan, saya buat ini, terus punya rekening perusahaan. Habis itu nggak ada yang mau itu pakai rekening pribadi saya, minta rekening perusahaan ya. Nah itu karena ya sudah pasnya di situ, waktunya di situ ya. Saya sarankan ada buka rekening eh, perusahaan. Jadi PT-nya perorangan hingga buat rekening. Karena memang saya beberapa kali ini ya saya kadang takutnya bayar ketika minta rekening, kalau rekening pribadi kan dia takut Iya, skip. Karena kan ini iya, duitnya bukan duit sedikit, Pak. iya, Ini duitnya banyak. Jadi iya, oke, untuk barbecue mungkin nanti saya japri Bapak. Karena iya. kemarin saya ada bayar sih, Pak, dari Spanyol dengan beberapa, cuman saya ngomong, jadi memang itu pengalaman saya dengan bayar, dia percaya. Saya ngakui bahwa saya tidak produksi itu. Kami produksinya Tuh. cuman Nah, fokus lebih ke enak itu. barbecue. Jadi dia bilang, oke, nanti saya bantu kamu untuk kenalin sama perusahaan-perusahaan partner saya yang bermain di sisa. Jadi itu. Mungkin itu sedikit, Oke, Pak. Terima oke kasih. Pak Roy. Ya, semangat Pak Roy. Ya. Ya, baik. Oke, Pak Toto silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra dan teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Ini tadi pertanyaan kedua, ketiga, briket Pak. Ini briket lagi Pak Indra, nggak apa-apa ya Pak. Iya, nggak apa. Jadi terus terang Pak, saya mungkin termasuk salah satu alumni yang mungkin mungkin bukan agak lagi ya, cukup lambat Pak progresnya. Karena saya masih bekerja dan waktunya juga cukup ketat Pak. Ini di sela-sela Zoom sama company, saya menyempatkan untuk join di Bapak. Terkait dengan briket Pak, jadi saya juga sudah mulai survei Pak sebetulnya untuk mencari supplier. Ada beberapa yang kita kontak itu bahkan pabriknya sudah tutup Pak di Jawa Tengah. Terus ada lagi dapat itu punya orang bule di Jawa Tengah, tapi beliau itu mensyaratkan sudah harus punya buyer dan data buyer itu harus di-share ke mereka. Meskipun supplier ini dia memberikan dua opsi Pak. Opsi pertama itu boleh fee saja, pembayaran masuk ke mereka, ataupun yang kedua itu mereka jual ke kita seperti layaknya trader, tapi pembayaran juga masuk ke mereka Pak. Nah itu jadi saya agak ragu, akhirnya Bingung ya. saya putuskan untuk saya hold dulu Pak. Kalau saya lihat di YouTube-nya sih sebetulnya production-nya itu cukup oke ya di daerah Jawa Tengah itu. Cuma melihat syaratnya seperti itu, saya jadi agak ragu Pak. Itu. Nah, kemudian masih terkait dengan pertanyaan pertama ini, saya itu masih cukup idealis Pak, karena cerita Pak Indra dari awal itu saya ngikutin sampai tadi yang terakhir itu banyak supplier itu yang kepingin datang ke Indonesia. Nah itu yang saya jaga Pak. Jadi saya takutnya kalau saya asal taruh gambar atau foto atau video di company profile, nanti pada saat di survei itu ya kita nggak jujur kan nggak enak Pak kalau awalnya seperti itu. Hingga saya sampai detik ini saya belum berani promosi dan mencantumkan foto-foto tadi Pak. Nah kalau Bapak tadi bersedia untuk bantu, artinya data-data yang kita upload itu adalah data-data real pada saat mungkin satu saat dikonfirmasi, ya itu akan sangat membantu kami Pak. Iya, insya Allah. Itu yang pertama, mohon advice-nya. Terus kemudian yang kedua, dalam NIB itu kan kita bisa sampai 5 produk ya Pak ya. Seperti yang kemarin Bapak sarankan, mungkin bisa diberi advice yang lebih konkret Pak, karena saya di Jawa Timur, saya tinggal di Sidoarjo, mungkin komoditas-komoditas yang potensi untuk dikembangkan Pak. Kemarin Bapak sempat nyebut kerupuk ya salah satunya, karena saya tinggal di Sidoarjo, mungkin kalau ada masukan atau ada suggest brand tertentu atau supplier tertentu Pak, sehingga biar saya bisa progres lagi Pak. Karena ini kalau ikut seperti ini, kalau bagi saya Pak, ini bukan hanya
nambah pengetahuan lagi, tapi memberikan semangat baru Pak, biar semangatnya itu frekuensinya tetap mengudara terus. Betul. Jadi seperti cerita Pak Roy tadi kan asik gitu loh Pak, semangat gitu. Meskipun Ya. kita masih di tahap awal, ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa seperti Pak Indra. Kira-kira seperti itu Pak, Ya. dua pertanyaan saya Oke. mohon diberikan advice Pak. Iya Pak. Oke, jadi nanti untuk apa namanya brigade, Insya Allah kami akan bantu support ya bisnis Bapak brigade ya. Nanti ya yang penting sama-sama jalan. Nanti ada eh, bagi hasil ya gitu ya. Yang penting jalan semua. Ya, Ini sebagai target sasaran. Nanti kalau sudah ekspor itu kan nanti ekspor yang lain itu akan terbuka ya, terbuka hatinya gitu loh. Kenapa dulu kok nggak beli, kok nggak saya layani kan gitu kan. Satu itu. Kemudian beberapa kali teman supplier itu menanyakan sudah punya bayar belum gitu ya. Ya, Nah kan betul, Pak. sudah beberapa sudah kasih tip ya, kasih trik, ada cari aja bayar di internet kan banyak itu yang sudah kita ajari kan. Ya, Ada kumpulkan aja ada 5 sudah Pak, ini ada bayar inquiry ini. Terus gimana tuh? Ya belum Pak, kan kita kan ke Bapak ini mau minta disupport gitu ya. Kan jadi ketemu gitu ya. Ya, ya. Karena kekuatannya begini, kalau ditanya buyer gimana sudah ada bayar belum? Terus bingung gitu. Katanya Pak Indra belum boleh cari buyer Pak, tapi untuk data kan boleh gitu ya. Ya, Saya ya, ya. data buyer banyak juga data buyer itu ya. Nah itu aja saya sampaikan. Terus kemudian itu ya Anda sampaikan di situ. Terus kemudian Anda untuk yang produk yang lain. Nah ini hati-hatinya ya. Ya. Jadi untuk melakukan diversifikasi produk ini hati-hati. Apalagi Bapak ini kan ada pekerjaan yang Ya. padat sekali ya. Insya Allah mungkin kita hitung aja untuk ekspor ini masih kita hitung aja masih 10% gitu aja ya. Artinya kegiatan ada yang mayoritas yang harus disyukuri, harus dijaga, yang sudah menghasilkan dolar cuan ini kan harus dijaga, ini jangan sampai kacau balau kan. Nah, jadi untuk menambah produk ini memang tidak saya sarankan sih. Pertama itu. Fokus Jadi dulu ya. kecuali fokus dulu sampai setahun, 5 tahun, 5 sampai 10% ini Anda jalankan A, B, C, D sampai promosi, terus sampai, waduh nggak bisa ini, ya baru ganti, ya. Tapi Anda boleh melirik, ya melirik saja, melirik produk-produk di daerah Sidoarjo itu banyak sekali ya, banyak termasuk perusahaan ikan-ikan yang gede-gede itu belum tentu ekspor tuh, untuk lokalnya rame tapi ekspor. Saya kemarin lupa ya, ada perusahaan semacam KML ya, membuat makanan-makanan beku itu ya dari ikan itu. Saya berkunjung ke sana, cuma lupa namanya, di pinggir jalan sekitar 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 Gedangan itu ada. Saya mampir ke sana juga. Ternyata itu semua belum ekspor untuk pasar lokal. Nah, itu Saya di mungkin Gedangan, Pak. bisa. Hah? Saya Ya di Gedangan. di Gedangan ya. Jadi ada saya lupa nama perusahaannya waktu itu. Saya berkunjung ke sana itu juga mungkin bisa dilirik gitu ya, dilirik sambil belajar-belajar lah gitu. Ya. Peluangnya apalagi gitu ya, karena di Sidoarjo sangat potensial sekali ya. Nah, itu maksudnya dilirik Pak, dibaca-baca Ya. dulu. Jangan action mencari supplier, itu katanya. Kenapa teman-teman saya jaga supaya nggak terlalu banyak. Nanti gini, kalau 2, 3 gitu, ada inquiry briket, baru jalan, ada masuk lagi inquiry-nya kopi, gitu gini, terus ada lagi ini, waduh nanti malah nggak jadi-jadi nanti. Biar fokus saja, ya. Untuk KBLI-nya, ya sabar aja Pak, ya gini, kalau saya KBLI kalau bisa ya sedikit mungkin ya, karena ketika kita buat KBLI itu nanti ada resiko yang itu bisa ngeling kemana-mana gitu ya mungkin karena ini ada tulis mungkin ya produk opo terus ada hubungannya dengan apa lingkungan hidup dan sebagainya. Nah ini ya nanti kalau pas butuh baru nanti yang ini diganti atau tambah gitu aja. Kan Tambah bisa ya, Pak ya. bisa buat sendiri ya. Iya bisa ditambah sendiri ya. Oke, tetap semangat Pak Toto. Oke, Block siap, Pak. time-nya harus dijaga waktunya Siap, Pak. ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Indra. Oke, ini saya jawab dulu di chatting ya, Bu Yola ya.
Pak Indra izin bertanya, blocking time itu untuk ibu yang baru 3 bulan melahirkan dengan bayi kembar itu kapan ya Pak waktu yang terbaik? Wah ini yang di luar dugaan saya ini. Mengingat menurut Pak Indra, blocking waktunya harus konsisten di jam yang sama. Terima kasih. Ini ya. 3 bulan itu banyak block time itu ya melekan akhirnya ya. Oke, jadi gini Bu, coba ada perhatikan karena mempunyai bayi ini apa kata bayi gitu ya. Kan kalau kadang-kadang kita jaga melekan gitu ya. Gitu melekan ya waktu masih anak-anak itu ya. Waktunya tidur, kita mau tidur ternyata bayinya bangun gitu ya, akhirnya melek ya. Jadi mungkin di sela-sela itu ya, di sela-sela itu aja. Jadi bloknya mungkin pas babynya tidur kembar ya, kalau pas tidurnya bersamaan ya, kalau tidurnya nggak bersamaan itu pokoknya waktunya tergantung buah hati Anda ya. Gitu aja ya, entah itu 1 menit entah itu 1 jam Anda gunakan waktunya ya. Jadi begitu blok time saya, pokoknya pokoknya ini anak-anak tidur, buka laptop 1 jam, kalau nggak bisa 1 jam ya 30 menit, tapi kerjakan dulu apa gitu. Udah selesai, istirahat. Ya, itu aja. Waktunya tergantung bayi Bu ini Bu. Kalau 3 bulan memang uncontrol nih si kecil ini. Itu Bu yang ada. Oke, Bu Sinta silakan. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak sudah diberi kesempatan untuk belajar lagi. Alhamdulillah. Semoga tetap istiqomah Bu ya, ini yang penting. Ya, insya Allah Pak. Ya, ini kemarin, jadi saya pengen tanyanya gini Pak. Selama ini kan kami ya menghubungi buyer terus Pak, tapi belum ada respons gitu ya. Nah, sekarang ini kita udah mau juga hampir menyerah gitu, tapi belum menyerah ya Pak. Tiba-tiba ketemu lagi sama keponakan karena kemarin Lebaran itu silaturahim ya. Tiba-tiba ketemu ya baru ketemu ini setelah berapa puluh tahun nggak ketemu itu keponakan saya itu ITPC Jeddah nantinya. Jadi kita udah ngobrol itu kemungkinan ya dia bilang dia akan bantu gitu. Jadi saya kepengen tanya kemungkinan nih Pak untuk kita lewat ITPC atau apakah lebih dimudahkan gitu Pak urusan ekspornya nanti Pak. Saya produknya juga masih briket Pak sama dan juga rempah-rempah bubuk. Sudah dari pabrik ya, udah pabrikan Pak, sudah ada sertifikasi, udah komplit. Itu Pak pertanyaan saya. Ya, kalau melalui ITPC dibandingkan kita kontak buyer langsung gitu Pak. Apa bedanya gitu Pak? Ya, ITPC itu bukan buyer Bu ya, satu itu. ITPC itu ada Indonesia Trade Promotion Center, rekan-rekan kita di sana akan membantu. Tetapi ya, ITPC itu yang menghubungi itu ribuan UKM ya, banyak sekali sehingga kalau kita tidak pas bisa masuk atau punya sering-sering aktif mengikuti kegiatan ITPC, mungkin hanya perkenalan itu juga mungkin ya akan terselipkan, nggak terbaca ya. Jadi salah satunya cara kalau kita ingin menghubungi ITPC, kita ikut kegiatan terkait dengan ITPC. Bisa jadi webinar ya, webinar mungkin aktif ya. Di grup biasanya kita sampaikan ya, ada webinar ini ya. Anda aktif sambil kenalan secara personal. Ya, nah itu baru diperhatikan nanti. Tapi itu adalah semata-mata gini, kalau mereka sulit Pak, tolong carikan buyer, bukan pekerjaannya, ya, bukan pekerjaannya. Tetapi kalau Anda sudah punya kenalan, relationship dengan teman-teman ITPC, kalau pas ada buyer membutuhkan, nah Anda akan dikontak. Satu itu, ya. Yang kedua, yang Anda perlu Anda kerjakan sekarang adalah Anda sudah punya legalitas belum, Bu? Legalitas usaha. Legalitas sudah ada Pak. Oke ya. Oke, bagus. Nah, Anda membuat Anda jadi ikut member di inaexport.id. Inaexport.id ya. Coba saya search sebentar ya. Anda member di sini.
Oh, kita harus member di situ ya Pak ya? Member ini gratis milik Kemendak ya. Karena ada beberapa peraturan, bukan peraturan ya, harapan dari ITPC kan di bawah Kemendak, di bawah PEN. Iya, iya. Ada kan suatu saat mereka itu carinya itu adalah supplier yang sudah bergabung di INA Export karena Oh, dianggap gitu ya. recommended karena datanya sudah ada, terus kemudian barangnya sudah tahu. Nah, di sini Anda bergabung saja, ya. Ini memang syaratnya adalah punya NPWP atas nama perusahaan. Jadi Oke. kalau Anda NPWP-nya masih perorangan, itu tidak diverifikasi, ya, tidak diverifikasi, belum di-approve. Kalau Ya. NPWP-nya atas nama perusahaan boleh. Nah, Anda bergabung. Nah, nanti di sini bergabung, Anda nanti akan tunggu informasi dari customer service-nya apa namanya, MCM atau apa gitu ya. Anda nanti disuruh ngirim NPWP atas nama perusahaan Anda. Terus nanti Anda akan apa namanya diberikan aktivasi. Artinya Anda bisa masuk di situ sebagai Ya. supplier, Anda upload produk-produk Anda, ya, Oh, Anda upload ya. produk-produk Anda. Nah, teman-teman ITPC itu lebih suka, prefernya adalah yang sudah bergabung di INA Export. Nah, ini ada banyak supplier, ada banyak market information, business matching. Ini informasi banyak di sini, ya. Jadi kalau Anda mau apa namanya mau konektivitas dengan ITPC, ya, Ya. paling tidak Anda bergabung di inaexport.id, ya, ID, supaya sama-sama, woi, saya juga supply dan serius ini ya, gitu ya, di Oh, situ, gitu ya. ya. Tetapi ini adalah bagian dari kita itu berjualan, kan Ya. harus ada iklan lagi di tempat yang lain, ya. Oh, ya. Iya, tetap iklan lain seperti di sini yang dulu sudah kita ajarkan. Dan kita terus bersemangat, Bu. Kalau Anda sudah mulai, aduh, sudah mulai lemes saya, tapi Anda belum iklan, ya belum apa-apa. Iya, Iya, Pak. ya, karena kalau hanya pameran, jejaring, itu terbatas sekali, terbatas sekali. Tapi kalau Anda coba ini contoh nih, buyer, ya, kita cari buyer, briket. Nah, ya, buyer cari briket. Kalau kita sudah iklan terus ya, kalau ada down tapi belum iklan ya, ya belum apa-apa. Nah, ini buyer-buyer yang cari, I'm looking briquette, ini mesinnya supplier di tentang briquette ya ini. Ini promosi ini juga ya. Filipina Paypal, Kakak Charcoal dan sebagainya. Nah, banyak sekali ya terkait dengan briquette. Ya. Nah, Anda harus iklan. Jadi Anda boleh, Pak, saya down, Pak, capek, saya mau ganti produk, tapi Anda belum pernah iklan sama sekali. Dan ini masih banyak lagi, ya, iklan-iklan di sini, ya, misalkan di Award Trade ada, ya, ini juga banyak. Masukin semua iklan, ya. Nah, what are you looking for? Misalkan, Anda mencari buyer, ya. Ya, Pak. Di sini, Anda mulai masukin. Ini ada ini ya pokoknya seperti itu ya. Jadi Anda mulai iklankan di sini, ya. Jadi ke teman ITTC, ke atas, ke konsul, ke KBRI itu adalah ikhtiar kita, Bu Sinta. Nah, ya, tetap semangat, Bu Sinta. Kalau Terima Anda kasih. belum sampai iklan Ya, di terima kasih, Pak. marketplace, jangan kendor. Ya. Pak, Ya. nanti saya mau juga Pak ambil briket dari Bapak boleh ya Pak? Boleh ya. Untuk kita Terima bantu kasih. ya, untuk alumni saja ya. Iya, Saya terima nggak kasih, Pak. melayani trader di luar itu ya. Iya, Kalau terima alumni kasih. oke, ya sementara nanti kita support ya. Iya. Iya, terima kasih banyak ya, Pak. Oke, sukses Bu Ya, Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama minal aidin wal faizin, Pak. Minal aidin wal faizin Sama-sama. ya. Sama-sama, Ini Mbak kayak Fen. ini kayaknya Zoom sekarang ini khusus untuk briket kayaknya. Saya di Ini YouTube tuh mikir-mikir gini, Pak. Ini saya bongkar nih, jangan sampai briket semua. Ini saya lagi ngumpulkan produk-produk. Saya mau bikin playlist khusus untuk yang sama. Ada kopi, ada briket. Nanti ke depan nih, saya tambah lagi cara kirim vanilla, produk, terus banyak-banyak produk lah. Jangan sampai ke briket, kopi, kayaknya di Indonesia cuma ini aja nih. ya, jadi lebih terbantu jadi Pak ya. Iya, iya. Iya Pak, mau tanya masih mengenai briket juga. Ini Iya. ya alhamdulillah ya walaupun lambat tapi ya lumayan lah stepnya itu ada perkembangan dari mulai cari supplier ya terus kerjasama dengan supplier. Nah sampai ini on proses untuk bikin website dan sebagainya. Nah yang jadi pertanyaan, ya kemarin juga sempat cari buyer ya. Nah kebetulan supplier saya ini spesialis untuk sisa juga seperti pertanyaan Pak Roy tadi itu untuk Eropa. Nah, tapi juga bikin untuk barbecue. Nah, tapi yang jadi pertanyaan atau kesulitan bagi saya itu supplier saya tidak mengerti grading untuk barbecue gitu, Pak. Nah, jadi apa ya? Untuk saya mengetahui lebih jauh tentang barbecue dan sebagainya, gradingnya dan sebagainya, begitu juga nanti penentuan price-nya itu agak kesulitan saya. Nah, sedangkan saya kemarin sempat ada buyer juga tanyanya barbecue, Pak. Tanyanya juga barbecue. Nah, itu satu, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga untuk kalau misal sekarang kita anggaplah kita ada kerjasama dengan agen di luar sana ya atau ya teman-teman yang ada di luar sana. Nah, itu untuk fee, Pak, untuk fee yang apa namanya, yang istilahnya yang kita kasih ke mereka itu kira-kira standarnya di berapa persen, Pak? Di berapa persen? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentang lebih ke buyer, pencarian buyer. Itu tadi Bapak ngomong tentang iklan, itu apa maksudnya kita setelah masuk ke kayak trade kita di atau go forward itu kita membayar, artinya berbayar, daftar berbayar atau mungkin masih ada iklan lagi atau bagaimana itu Pak? Dan yang menurut Bapak yang paling potensial untuk pencarian buyer itu di mana Pak untuk sekarang ini? Ya, itu aja Pak. Potensial mencari buyer, saya tetap berpedoman kepada internet ya, media sosial atau marketplace ya. Bahkan kalau briket sisa barbecue itu adalah banyak di Facebook ya, main di Facebook. Saya juga punya akun Facebook khusus briket dan teman luar negeri semua. Pokoknya teman model A sampai Z gak ada yang kenal pokoknya. Entah jualan apa gak tahu. Pokoknya luar negeri lah intinya gitu ya. Yang saya promosi-promosi. Nah itu melalui Facebook dan beberapa saya dapat konten atau bahkan customer itu dari Facebook ya. Itu dari kita media iklan internet, sosial media ataupun marketplace itu masih potensial sekali ya satu itu. Yang kemudian terkait dengan grading ya, mestinya ya supplier tahu, mungkin sudah pernah mengeteskan hasilnya barbecue-nya tersebut, ya tak? Tetapi kalau tidak, sebetulnya gini, barbecue itu nggak seperti sisa, nggak terlalu complicated, ya. Karena itu kan untuk pembakaran, beda dengan sisa yang ada media hisap ya, ada media kuatannya itu ya. Jadi grade-nya nggak begitu. Kebanyakan juga itu dibuat juga mix ya antara kayu dan apa namanya kelapa ya mix ya. Tapi harus dibedakan untuk barbecue itu ada yang dari soda, ada yang dari itu ternyata itu beda sekali ya, dari bahannya beda sekali ya, jadi nanti dipastikan. Kalau yang tempat saya sendiri itu enggak soda sih, enggak kita soda enggak, jadi sama, cuma kita proses seperti apa ya, gede-gede itu aja 25 cm, tapi bukan soda, Dari kelapa Pak, Bartok kelapa. kelapa sama kayu.
ya, tapi mayoritas kelapa ya sebagai campuran agak cepat panas gitu kan. Kalau dari kelapa saja kan agak lama panasnya. Nah, di situ ya. Jadi itu dari sisi grade-nya ya. Jadi kalau nanti Anda nggak mendapatkan informasi, Anda boleh mendapatkan informasi dari website-website yang lainnya ya. Karena itu gini, kenapa? Karena begitu kita lakukan itu hasilnya setiap itu beda-beda gitu ya. Kan capek Ya, kita. ya, Jadi kalau ada ya, customer bilang saya minta yang spesial ini gitu kan. Ah, itu ya sulit sekali ya. Termasuk briket ya sulit sekali gitu ya. Karena ya. material itu berpengaruh ya. Jadi biasanya kita kasih rate apa namanya asnya sekian sekian di situ. Terus apalagi yang belum saya jawab tadi ya. Jadi Eh, potensial promosinya cari bayar, terus kemudian gradingnya ada 3 kalau nggak salah tadi itu ya. ya, ya Pak, 3. Apa saya lupa juga tadi. Eh, Potensial bayar. Iklan tadi Pak yang di mana? Di Trade atau Go Forward itu. Yang Bapak tadi Oh ya bilang, berbayar atau tidak ya, ya, ya. ya, Pertama ya, pertama itu ada iklan gratis dulu, isi dulu ya. Walaupun Anda punya kesiapan dana untuk promosi berbayar ya, tapi usahakan Anda pasang iklan dulu sambil Anda ngecek. Jangan ada Trade Key, ada ACT1, ada Go Forward. Kira-kira mana yang memberikan potensi banyak inquiry dulu ya, yang gratis dulu. Baru itu Anda kalau punya dana itu digenjot. Di grup kita ada yang mengkoordinir juga, ada satu grup itu mengkoordinir untuk berbayar. Saya bilang silahkan ini karena ini Anda atur sendiri aja di luar karena ini nanti butuh mekanisme mengatur ini akunnya gitu ya, akunnya silahkan. Kalau istilahnya urunan. Tapi ya, diharapkan produknya berbeda-beda. Jadi mungkin begini waktu itu kita kasih saran, misalkan ya, bayarnya misalkan aja 15 juta gitu ya, urunan 2 jutaan misalkan gitu ya. Nah, diharapkan produknya berbeda. Jadi setiap hari ini adalah Pak A yang pegang akunnya untuk menjawab inquiry ya. Kan itu emailnya satu. Nah, itu ada keterbukaan seperti itu. Terus kemudian, tapi kan ada yang mengatur itu ya, gantian ya, itu ya, iya gantian ya, Pak, karena iya Pak, begitu dia kan nggak bisa dibuka berbareng-bareng. Itu menjadi solusi juga. ya, Ya, Anda mungkin dengan teman-teman grup, ayo Pak, urunan. Dan memang pengalaman saya kalau mengikuti yang berbayar itu inquiry-nya memang banyak. Ya, nah inquiry itu kalau nggak kita jawab, terus itu juga nggak efektif. Karena itu inquiry dek, jawab gitu. Cepat jawabnya cepat ya. hmm, Itu kalau Anda berbayar jawabnya sekenanya, Anda tetap bukan trusted supplier. Walaupun Anda berbayar. Itu banyak teman-teman yang iklan di Alibaba yang berbayar tetap banyak juga yang nggak dapat order ya. Pernah ada yang konsultasi saya 2 tahun Pak pakai Alibaba nggak dapat order. Tak cek. Loh ini kok nggak ada ranking frequency rate-nya. Kok nggak termonitor? Ternyata nggak pernah dijawab. Jawabnya pakai email, Pak. Tekniknya salah. Jadi nanti kalau Anda ikut berbayar, itu satu Anda jawab di marketplace itu, yang kedua jawabnya di email. Dua jawaban sama ya. Karena nanti oke, ada oke, notifikasi di email ya. Nah, hmm, banyak yang salah, jawabnya di email saja. Ini yang kosong. Akhirnya muncul catatan frekuensi jawabannya itu nol, bahkan di bawah 50%. Itu importnya Allah, nanti saya juga inquiry nggak dijawab, jadi akhirnya begitu iya Pak, ya. iya Pak, Nanti kalau ada mau berbayar boleh urunan ya, patungan satu grup itu silakan atur sendiri. Terus jawabnya nanti di 2 tempat. Satu email notifikasi, terus Anda kasih CC BCC, CC email Anda yang resmi, email Anda perusahaan. Terus ada juga jawab di marketplace-nya juga. Ada 2 jawabnya ya. iya Pak, iya Pak. Hmm. Tapi yang gratis dulu Untuk aja Pak ya, gratis yang dulu aja. hmm. Itu untuk Bapak tadi iklan itu rata-rata apa namanya membayar berapa Pak untuk iklan itu Pak? Rata-rata biasanya Pak. Ya, ya, ya.
Saya pakai yang 1 tahun nih yang murah sebetulnya sekarang nggak tahu ya berapa ya, tapi waktu itu saya yang $600. 600 dolar. Sekarang kayaknya lebih murah karena kasus COVID kemarin kan banyak down juga ya. Jadi mereka juga banyak banting setir ya. Anda ini aja, Anda promosi gratis dulu, aktif gitu nanti akan dihubungi terus dinego saja harganya. Harganya dinego, nggak ada promosi kah gitu ya. Itu Ya, ya. dinego ya. Dari Mereka semua apa namanya ya, kayak market trade tadi itu, hmm, menurut Bapak yang paling potensial di mana, Pak? kalau Trade saya apa ya, ya? Iya. kalau saya ya Iya. Alibaba. Oh, Alibaba, Pak. Ya, kalau saya ya Alibaba ya. Itu apa namanya, untuk semua komoditas, apa komoditas kayak briket misalnya? Semua. Semua, Nah, Pak ya? nanti kalau Anda sudah iklan, kalau udah iklan, itu Anda usahakan banyak macamnya. Jadi gini tekniknya ya. Kalau Anda punya briket, iklan itu kalau dibuka ada berbayar. Cuma gambarnya satu kan gak enak. Ya, Mhm. gambarnya satu gak enak. Itu dulu sama Alibaba gitu, marketingnya langsung komplain. Anda nggak serius ya bisnis di sini. Tapi masih di marketing luar negeri ya, Cina ya, Iya. bukan yang di saya kan 2013. Ya, jadi setelah 2016 saya nggak pernah ikut sudah nyaman yang gratisan. Nah, Anda nggak serius ya gitu. Ditegur ya. Lihat contoh ini. Iklannya itu banyak sekali gitu. Jadi kalau produk Anda misalnya cuma briket. Briket ada berapa tipe itu? Ya, mungkin kasarnya briket itu berapa ya? Hexagonal, cube, Injer, silinder, ya. kilo, Kalut. terus apa lagi? Hmm. Ya kalau dia 5 lah paling nggak ya. Ya. 5 kan kurang manis kalau dilihat, ya tak? Nah, algoritma di bisnis online itu memperbanyak gambar. Nah, ini diulang lagi, judulnya diganti-ganti. Dirubah sedikit. Ya. Judulnya diganti-ganti, topiknya ganti yang judulnya apa nih? Best seller, the premium briquette from. Terus hot selling, gitu. Judulnya. Ya. Pokoknya semua isinya diisi penuh semua. Misalkan yang berbayar itu mendapatkan apa namanya display 15 gambar, isi semua. Ya, jangan cuma diisi 5. Wah, ini habis 5 ya, diisi semua supaya tersebar semua. Ya. Iya, ya, Pak. Kalau Iya. Anda punya produk yang lain, boleh dimasukkan. Boleh dimasukkan. Ya, kalau Anda sudah siap, ya. Boleh berbeda-beda nggak apa-apa kalau ini. Kalau iklan ini berbeda-beda nggak apa-apa. Karena berbayar soalnya. Terakhir Pak, masalah tadi grup di Facebook itu grup spesifik di satu negara atau apa namanya yang sifatnya kayak grup trading atau gimana Pak? Enggak. Saya akun biasa. Jadi bikin akun Facebook, akun ya, Iya Pak. tapi khusus untuk briket. Tapi Iya. atas namanya orang. Tapi nanti kita tulis Adipati Briket. Nah, di situ kita mencari pertemanan. Nah, cari pertemanannya itu pertemanan di grup Sisa Club, Charcoal Community luar negeri. Kita bergabung. Begitu bergabung, nanti banyak inquiry untuk apa namanya? Bukan inquiry apa? Pertemanan. Saya rekor sekali waktu itu. Sehari itu bisa 75 ngeklik konfirmasi. Banyak minta pertemanan ada itu nggak ada yang saya kenal sama sekali. Nah, di situ, tapi sebelum Anda cari pertemanan, Anda posting terus. Posting dulu, posting tentang briket, terus posting banyak. Jadi kalau punya teman tuh, Anda udah lihat, oh udah pemain ini ya gitu. Jangan belum posting, Anda cari teman. Nanti kan ngecek, grupnya ngecek, lo nggak ada. Ini apa ini ya gitu ya. Anda posting dulu, setelah diposting selesai udah cukup, baru cari teman luar negeri. Udah, cari teman luar negeri. Nggak usah lihat statusnya penjual apa, pokoknya luar negeri. Itu Bapak mulai tahun berapa Pak untuk mulai Facebook Pak? 2016. Soalnya 2016. ya saya sempat coba tapi dari akun pribadi Pak. Ya ada 1-2 yang nyantol gitu Pak. Jadi tapi ya itu apa namanya mungkin kurang meyakinkan ya karena kan akun pribadi. Tapi
apa namanya perlu dicoba nanti Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, dicoba aja ya. Jadi khusus Iya. isinya briket, ya, briket. Dicoba aja dulu ya. Ini Oke. ini ikhtiar, bagian dari ikhtiar loh ya. Betul. Karena Pak. hasilnya nanti semuanya Allah yang mengatur semua. Yang penting itu ikhtiarnya tanpa mengenal lelah ya. Betul Pak. Oke, Terima kasih. rekan-rekan, karena ini sudah mendekati waktu asar di tempat kami, saya akhiri FGD ini. Insya Allah minggu depan kita buka lagi dengan topik dan mungkin pertanyaan juga sama, agar kita semua itu termotivasi, semangat. Saya sendiri pun juga jadi bersemangat juga, tetap bagaimana kita bisa mengatur waktu kita untuk menjalankan bisnis kita. Ya, saya sendiri itu kan ada banyak juga ya consulting, ya trainer, ya apalagi ASC kami, alhamdulillah berkat teman-teman juga sudah mulai banyak dipercaya oleh lembaga-lembaga besar untuk kita diberikan satu penunjukan kerjasama ya. Nah, di sini tentunya amanah yang kita jalankan dengan baik dan benar ya. Dan semoga kita semua sukses. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ayo ekspor.